Shalom Jemaat GKI Klasi Solo. Perkenalkan, nama saya Ripka Oktavia. Saya mahasiswi Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang saat ini sedang menjalani praktek stase di kantor Yakum Solo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, memberikan kami kesehatan dan kesukacitaan selalu. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami dan bimbing kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan seksama dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 4, ayat 1 sampai 5. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam salah satu lagu rohani terdapat penggalan lirik yang mengatakan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan juga tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Ya, rasanya saat kita memutuskan untuk masuk ke dalam hubungan bersama dengan Allah, kita akan menyadari bahwa kita tidak akan selalu merasakan dalam tanda kutip romantisme kehidupan seperti di negeri dongeng. Akan ada masanya langit berubah menjadi gelap dan kelabu. Akan ada masanya jalan menjadi terjal dan berliku, dan itu semua perlu kita hadapi. Dan akan ada masanya, atau mungkin saat ini saudara dan saya juga sudah merasakannya, bahwa dunia ini sudah penuh dengan kejahatan. Banyak orang-orang di sekeliling kita yang berpaling dari Allah. Keadaan inilah yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu. Rasul Paulus di masa akhir kehidupannya, ia bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya. Ia mengalami keadaan yang tidak kondusif, di mana ia diperhadapkan dengan banyak ajaran-ajaran palsu yang datang. Ada begitu penganiayaan kepada umat-umat Kristus. Ada begitu banyak penolakan dari kepercayaan-kepercayaan lainnya. Dan juga bahkan di dalam lingkungan umat Kristus itu sendiri terdapat seringkali perpecahan. Atas keadaan yang seperti ini, Timotius dengan segera dan dengan tegas mengatakan kepada rekan-rekan sepelayanannya, terutama kepada Timotius. Paulus mengatakan bahwa bersiap sedialah, beranilah untuk segera melaksanakan tugas panggilanmu untuk memberitakan Injil. Paulus mengatakan harus siap dan berani, baik atau tidak baik waktunya. Harus siap dan berani menyatakan yang salah dan memberitakan kebenaran. Harus siap dan berani untuk memberi teguran dan juga menasihati. Ini semua dilakukan atas dasar kasih dan penuh dengan kesabaran. Ibu bapak saudara, garam
akan membuat masakan yang hambar menjadi jauh lebih lezat dan lebih berasa. Lilin yang terang akan memberikan cahaya kepada kegelapan, dan kegelapan tidak akan pernah menguasainya. Bunga teratai tidak akan pernah kehilangan keindahannya dari bunganya yang sangat cantik. Walaupun ia hidup di tengah lumpur yang kotor dan mungkin bau. Keadaan yang hambar, yang gelap, lalu yang tidak baik inilah yang tidak pernah membuat garam kehilangan asinnya, membuat lilin kehilangan cahayanya, dan juga membuat bunga teratai kehilangan keindahannya. Hal serupa juga yang terjadi dengan kehidupan kita. Kita memiliki satu senyuman, kita memiliki satu kebahagiaan, kesukacitaan. Saya teringat terdapat ada satu quotes yang menarik. Berikut bunyinya. If you see someone without a smile, give them one of yours. Jika ibu, bapak, saudara melihat orang-orang di sekeliling kita tanpa senyuman di bibirnya, maka berikanlah satu kepunyaan kita. Berikanlah satu senyuman kita. Berikanlah satu kesukacitaan yang kita miliki. Senyum itu menular, tertawa itu menular. Dan hanya dengan hal sesederhana tersenyum, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita melaksanakan tugas panggilan kita. Kita memberikan dampak yang besar di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu ibu bapak saudara, walaupun saat ini kita berada di tengah kehidupan atau di tengah orang-orang yang penuh dengan kejahatan, mendesak kita untuk ikut larut dalam kejahatan tersebut, maka jangan takut, beranilah, jangan goyah. Jadilah garam, jadilah terang, dan pancarkan keindahan kasih Allah. Berikan satu senyuman yang dapat kita miliki. Ini adalah tugas panggilan kita. Hal kecil yang bisa kita lakukan, tetapi berdampak sebagai bentuk pelayanan kita memberitakan Injil kepada sesama. Selamat berproses, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.